Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Abaziyat Familis dimanapun berada, pada video kali ini saya ingin membahas seputar nasakh di dalam Al-Quran. Apa itu nasakh? Nasakh secara bahasa bermakna menghilangkan atau membatalkan. Nah, di dalam Al-Quran, nasakh itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah nasakh atau penghilangan terhadap ayat sekaligus dengan konsekuensi hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut. Jadi konteksnya adalah ayat tersebut dahulunya pernah ada di dalam Al-Quran, tetapi kemudian dinasakh atau dihilangkan sekaligus dengan konsekuensi hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dulu di dalam Al-Quran itu terdapat ayat yang berbicara terkait dengan persusuan, yakni apabila seseorang menyusu sebanyak 10 kali kepada seorang ibu, jadi seorang bayi menyusu kepada seorang ibu sebanyak 10 kali, maka itu akan menjadi mahram baginya. Nah, ayat ini dahulu pernah ada, tetapi kemudian dalam riwayat tersebut itu dinasakh atau dihilangkan. Kemudian jenis yang kedua yaitu nasakh atau penghilangan terhadap hukum dari suatu ayat, tetapi ayatnya itu masih ada atau tercantum di dalam Al-Quran. Hal ini sebagaimana kita bisa baca di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 240, yang di sana berbicara tentang masa iddah seorang wanita yang berjangka waktu selama setahun. Lalu ayat tersebut itu dinasakh hukum yang terkandung di dalamnya dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 234 menjadi 4 bulan. Nah, ayatnya tetap ada, tetapi hukumnya dibatalkan. Nah, lalu muncul pertanyaan mungkin di benak kita, kenapa ayatnya tetap ada, tetapi konsekuensi hukumnya sudah tidak berlaku lagi? Nah, para ulama menjelaskan bahwa dalam konteks ayatnya tetap ada, hukumnya tidak lagi berlaku, itu ada 2 hikmah di dalamnya, pemirsa. Yang pertama adalah hikmah berkaitan dengan banyaknya pahala terkait dengan ayat tersebut ketika dibaca. Jadi ayatnya tetap dibiarkan ada, hikmahnya itu adalah untuk memperbanyak pahala kita ketika membaca ayat tersebut. Dan hikmah yang kedua ialah untuk mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya telah memberikan kita keringanan, memberikan hambanya keringanan. Jadi pada umumnya nasakh itu adalah untuk meringankan. Maka ketika melewati ayat-ayat yang sudah dinasakh, kita kemudian mengingat betapa Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pengasih dan Penyayangnya kepada kita, maka taklif hukum yang diberikan kepada kita itu diringankan. Dan yang terakhir, jenis nasakh yang terakhir ialah penghapusan terhadap ayat, tetapi konsekuensi hukumnya masih tetap ada. Nah, ini sebagaimana dalam riwayat dijelaskan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbicara tentang hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah dahulunya, tetapi kemudian ayat rajam itu dinasakh. Hanya saja konsekuensi hukumnya tetap berlaku, yakni bagi siapa-siapa yang telah menikah lalu dia berzina, maka dia tetap dirajam walaupun ayat tersebut tidak lagi terdapat di dalam Al-Quran. Nah, demikian pemirsa pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa kanal YouTube saya di subscribe, di like, tinggalkan komentar, serta bagikan ke yang lain.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.